Ya, selamat sore adik-adik semua. Senang bertemu dengan adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu budaya dasar bagian yang pertama. Jadi adik-adik di bagian pertama ini, Miss mau kasih tahu kepada adik-adik bagaimana konsep dari ilmu budaya dasar dan selanjutnya juga bagaimana teknis kita nanti mengikuti pertemuan ini dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-14 dan apa tujuan dari pertemuan ini atau mata kuliah ilmu budaya dasar ini ya. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan mengenal tentang pengertian ilmu budaya dasar, juga kita akan belajar tentang kedudukan ilmu budaya dasar dalam kurikulum pendidikan tinggi, dan juga tujuan ilmu budaya dasar, serta ruang lingkup bahasan ilmu budaya dasar, dan ilmu budaya dasar itu sendiri tujuannya untuk apa ya. Jadi kita pada mata kuliah ini ada beban 2 SKS, bebannya dalam hal ini kita akan pertemuan 14 kali, satu kali ujian mid dan satu kali ujian semester sehingga total pertemuan ada 16 kali pertemuan. Adik-adik, kami berharap adik-adik bisa mengikuti setiap pertemuan dengan harapan adik-adik akan memiliki wawasan tentang kebudayaan kita sebagai warga negara Indonesia dan juga memiliki kemampuan atau kepekaan terhadap lingkungan sekitar, terhadap sesama, dan juga lingkungan kita. Jadi kami mohon kepada adik-adik supaya bisa mengikuti pertemuan ini dari pertemuan pertama sampai dengan ke-14 nanti. Peraturan kita masih sama seperti sebelumnya, yaitu kehadiran harus mencapai 80% ya. Jadi ini adalah kontrak perkuliahan kita. Saya akan mengirimkan tugas-tugas secara online dan juga tugas ataupun post-test. Saya berharap adik-adik boleh bersegera untuk menjawabnya. Keterlambatan untuk menyerahkan tugas dan juga menjawab post-test tentu akan membedakan hasil dibandingkan dengan teman kalian yang mengirimkannya secara tepat waktu. Ya, jadi ini kesepakatan kita di awal. Mengenai pengerjaan tugas itu boleh dikerjakan secara kelompok ataupun secara individu tergantung topik tugas yang akan saya berikan kepada adik-adik semuanya. Jadi pencapaian dari mata kuliah ini adalah semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ilmu budaya dasar akan memahami nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur budaya sebagai bangsa Indonesia dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, langsung saja kita masuk kepada topik kita yang pertama, yaitu pengertian ilmu budaya dasar. Oke, ilmu budaya dasar adalah suatu pengetahuan yang menelaah berbagai masalah kemanusiaan dengan menggunakan pengertian-pengertian yang berasal dari atau dan telah dikembangkan oleh berbagai bidang pengetahuan keahlian yang tergolong dalam pengetahuan budaya. Jadi ini sudah combine ya. Jadi budaya itu dibangun dari berbagai unsur, diantaranya adalah kebiasaan yang sudah turun-temurun, baik itu bahasa, baik itu mata pencaharian, baik itu pakaian, makanan, adat istiadat, luas sekali lah ya, mulai dari kelahiran sampai dengan kematian atau kembali ke alam sembaka ya. Oke, kita lihat berikutnya. Kedudukan ilmu budaya dasar dalam kurikulum pendidikan tinggi. Adik-adik sudah mengikuti pelajaran mata kuliah umum lainnya seperti Pancasila, matematika, Pancasila, bahasa Indonesia, ada kewarganegaraan, dan kita akan belajar salah satu bidang mata kuliah umum di pendidikan tinggi yang disebut dengan ilmu budaya dasar atau ilmu sosial budaya dasar. Bagaimana kedudukannya? Kita lihat kedudukan ilmu budaya dasar termasuk salah satu komponen mata kuliah umum dalam perguruan tinggi atau pendidikan tinggi ya. Ini tertulis di SK Direktorat Pendidikan Tinggi Nasional RI 356
ya. Jadi ini kurikulum tentang mata kuliah umum atau MKU. Nah, ilmu budaya dasar diharapkan menambah wawasan kemanusiaan sebagai seorang mahasiswa, mengingat pendidikan tinggi ini memiliki misi ya, mencetak dan mempersiapkan kader pemimpin bangsa. Dari mana? Ya, dari bangku pendidikan, dan dalam hal ini adalah pendidikan tinggi. Kita ya sebagai seorang mahasiswa, adik-adik semuanya. Nah, tujuan ilmu budaya dasar itu sendiri, kalau menurut M. Habib Mustopo, tujuan ilmu budaya dasar adalah mengembangkan kepribadian mahasiswa dengan cara memperluas wawasan pikiran, baik yang menyangkut diri sendiri maupun yang menyangkut orang lain dalam alam sekitar. Jadi wawasan terhadap diri sendiri artinya menghargai diri sendiri sebagai individu atau sebagai bagian dari kelompok atau sebagai masyarakat di dalam sebagai anggota di dalam kelompok kecil ataupun kelompok besar, baik dalam kelompok yang keluarga atau kelompok lingkungan atau kelompok sebagai warga negara Indonesia atau kelompok sebagai warga negara dunia, ya, warga dunia maksud saya. Nah, jadi pemahaman ini penting sekali sehingga yang diharapkan dari mata kuliah ini atau tujuannya adalah mengembangkan kepribadian. Jadi sebagai mahasiswa kita memiliki pribadi atau wawasan, cara berpikir dan bersikap yang menghargai diri sendiri, menghargai orang lain dan juga alam sekitarnya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat di sini ada beberapa gambar yang memotivasi kita untuk mengenal lingkungan kita, ya, baik itu lingkungan sekitar kepada fakir miskin atau juga menolong orang di dalam bencana, ya. Nah, kalau kita mau lihat kesimpulan tujuan ilmu budaya dasar itu adalah mahasiswa lebih peka dan bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. Jadi peka dalam arti ini adalah peduli, ya, terhadap peduli dan bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan juga kebudayaan. Ya, nah yang kedua adalah mahasiswa sadar dan menghormati nilai-nilai dalam masyarakat. Jadi kita bisa menerima perbedaan, kita bisa menghargai perbedaan, karena pada dasarnya kita juga dilahirkan dalam kondisi berbeda. Bahkan dengan saudara kandung sendiri pun kita berbeda waktu lahirnya, berbeda tempatnya, ya mungkin berbeda juga cara hadirnya di muka bumi ini, ya. Jadi tentu kepada adik-adik pemahaman ini atau kesadaran ini penting sekali, menghormati nilai-nilai dalam masyarakat, ya. Perbedaan-perbedaan warna kulit, perbedaan keyakinan, perbedaan juga pilihan, ya, bahkan perbedaan dalam hal cara berpikir atau ideologi, bukan ideologi, atau keyakinan agama yang dianut. Nah, ini menjadi bagian dari perhatian seorang mahasiswa dan juga mengembangkan daya kritis terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. Jadi kita bisa berpikir secara logis. Daya kritis yang dimasukkan di situ adalah berpikir logis dalam menghadapi masalah-masalah kemanusiaan dan juga kebudayaan. Berpikir logis artinya apa? Kita mengutamakan rasionalitas daripada emosionalitas kita. Banyak isu-isu di sekitar kita yang mungkin menyerempet terhadap isu-isu yang sensitif, diantaranya adalah agama. Tapi sebagai mahasiswa kita bisa berpikir secara rasional, berpikir secara jernih, ya, karena kekuatan dari seorang mahasiswa itu adalah di cara berpikirnya. Nah, adik-adik, itulah kesimpulannya. Kemudian sebagai mahasiswa ini juga tentu memenuhi tuntutan masyarakat yang sedang membangun dengan tuntutan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan. Jadi ini bagian dari pendidikan yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang kesadaran-kesadaran sebagai kehadirannya sebagai manusia di lingkungan sekitarnya. Oke, adik-adik kami semua, kita lihat lagi di sini ada contoh yang Miss buat, ya. Kita break sebentar, ya. Saya mau kasih contoh simulasi, ya. Ini di luar dari konteks, ya. Nah, simulasi
Itu kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi kalau mau terangkan di sini adalah contoh simulasi calon pilot, ya. Jadi kalau dilihat di gambar yang disajikan di presentasi ini, ada seorang pilot yang coba mengenali tombol-tombol apa yang harus ditekan sehingga tujuan tercapai, ya. Nah, itu penting sekali. Bersimulasi juga bagaimana saat landing, bersimulasi juga bagaimana saat take off, bahkan bersimulasi juga untuk mengatasi masalah-masalah pada saat ada bencana. Jadi, seorang pilot itu benar-benar berlatih menghadapi situasi yang mendekati kebenaran. Semakin dekat dengan kebenaran tersebut, makin tinggilah kualitasnya. Nah, adik-adik demikian juga dengan adik-adik di kampus kita Amik Medikom, ya kalian harus kuliah sambil bekerja. Sebenarnya dengan kuliah sambil bekerja, adik-adik sedang bersimulasi menjadi calon pekerja otak, knowledge worker dalam bidang komputer. Nah, 7 manfaat kuliah sambil bekerja yaitu memperbesar peluang sukses, menambah wawasan, memperluas networking atau jaringan, melatih kemampuan time management kita, menentukan skala prioritas, melatih kesabaran dan emosi, melatih leadership dan teamwork. Nah, ada 7 keuntungan yang akan adik-adik dapatkan apabila kalian kuliah sambil bekerja. Ya, jadi ini penting sekali sebagai mahasiswa. Amik Medikom menyadari bahwa kamu calon pekerja otak, oleh sebab itu kamu harus menemukan tempat untuk melatih kebiasaan-kebiasaan yang harus dimiliki seorang pekerja otak. Caranya dengan kuliah sambil bekerja. Oke, itu juga salah satu bagian dari ilmu budaya dasar untuk boleh mengenali lingkungan sekitar atau orang-orang lain di luar dari kelompok kita, ya. Nah, kita lanjut lagi. Adapun ruang lingkup bahasan ilmu budaya dasar, yang pertama adalah berbagai aspek kehidupan yang seluruhnya merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan kebudayaan. Jadi intinya adalah kemanusiaan dan kebudayaan, ya, dan budaya. Kemudian hakikat manusia yang satu atau universal, akan tetapi yang keanekaragaman perwujudannya dalam kebudayaan masing-masing, zaman dan tempat, ya. Jadi hakikat manusia yang satu. Jadi kita ini manusia unity, ya. Kita manusia yang punya punya nilai-nilai, ya, punya human right, hak asasi sebagai seorang manusia yang sama, ya, di seluruh belahan bumi ini, tanpa melihat status sosialnya, tanpa melihat warna kulitnya, tanpa melihat dia dari golongan mana, tanpa melihat dia besar ataupun kecil. Nah, sebagai manusia, walaupun usianya masih bayi atau bahkan sudah tua seperti itu, ya, sama nilainya. Bahkan mulai dari dalam kandungan, belum lahir pun, tapi ketika sudah mulai ada detak jantungnya, itu sudah bahkan ada undang-undangnya untuk memelihara kehidupan tersebut, ya. Nah, jadi kita lihat di gambar ini, kita bisa melihat bahwa ada masalah-masalah kemanusiaan seperti pengungsi dari Afghanistan, ini dari Rohingya, terus kemudian juga bagaimana budaya kita ternyata juga ada yang diakui oleh negara lain sebagai budaya mereka. Nah, ini tentu juga menjadi tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tentu adik-adik sudah pernah dengar bahwa ada negara tetangga yang mengakui bahwa wayang itu adalah budaya mereka, batik itu budaya mereka. Ya, padahal kita jauh sebelum negara mereka ada, kita sudah memiliki kebudayaan tersebut. Nah, sebagai mahasiswa, di sini diperlukan kepedulian terhadap nilai-nilai luhur budaya kita. Nah, itulah ruang lingkup bahasan ilmu budaya dasar yang akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan nanti. Nah, ilmu budaya dasar sebagai komponen MKD atau mata kuliah dasar umum, tentu dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, ilmu budaya dasar perlu bagi setiap mahasiswa, sehingga dengan mempelajarinya, ya, mahasiswa dapat mengerti tentang nilai-nilai tersebut, sehingga ilmu budaya dasar dimasukkan ke dalam salah satu mata kuliah dasar umum yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi ini adalah mata kuliah wajib, ya. Tujuannya yang pertama,
takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki wawasan kehidupan yang luas, memiliki wawasan komprehensif dan integral, ya, bisa menyatu, ya. Nah, adik-adik, ini hal-hal penting yang harus adik-adik pahami, konsep-konsep yang harus adik pahami dalam pertemuan-pertemuan kuliah kita nanti, dari mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-14, ya. Adik-adik, resep sukses kita adalah setiap kali Anda memulai sesuatu, selesaikanlah sampai tuntas, ya. Ini penting sekali karena langkah seorang pemenang tidak ditentukan langkah pertama, tapi akan ditentukan langkah akhir, ya. Jadi, bagaimana kamu menuntaskan kuliahmu sampai selesai, bagaimana kamu menuntaskan perkuliahan kita ini sampai selesai, bagaimana menuntaskan pendidikan diploma 3-mu sampai selesai, itu penting sekali. Ya, jadi bukan awalnya yang menentukan, ya, tapi akhirnya. Sungguh pun kesuksesan itu dimulai dari langkah pertama, yaitu tekad. Ya, kalian sudah berada di semester 6, berharap adik-adik bisa fokus konsentrasi sebagai calon pekerja otak atau sebagai calon ahli media komputer. Kamu tahu apa yang harus kamu tambah lagi untuk meningkatkan kompetensi dirimu, maka kamu bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi dirimu sebagai seorang manusia yang memiliki harkat dan martabat. Nah, kesadaran ini adalah salah satu yang kita gugah dalam pelajaran ilmu budaya dasar. Oke, adik-adik, ini dulu yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik dalam pertemuan pertama, ya. Pertemuan perdana ini hanya wawasan-wawasan saja. Selanjutnya nanti pada pertemuan kedua kita akan lebih detail lagi, kita akan belajar bagaimana keindahan, kita akan belajar bagaimana kegelisahan, kita akan belajar bagaimana keadilan, kita akan belajar banyak hal tentang lingkungan di sekitar kita. Kita akan belajar juga kenapa budaya itu ada, kenapa manusia itu berbudaya, ya. Atau manusia bagaimana yang dikatakan yang berbudaya, manusia bagaimana yang dikatakan beradab. Nanti akan kita kupas tuntas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, terima kasih adik-adik telah memperhatikan ulasan yang disampaikan. Selanjutnya dikerjakanlah tugasnya yang masukkan di dalam Google kita, ya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.